Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat guru penggerak, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hasil karya kami, materi koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, nama saya Parjono Eskom Mkom, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Karangnongko, Kabupaten Klaten. Dan beliau sebagai pendamping kami, yaitu Ibu Selamat Murid MPD sebagai fasilitator, Bapak Nugroho Triwinarso MPD sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan ini, kaitannya dengan refleksi diri Bapak Ibu guru, kita sebagai guru tentunya pernah mengalami perasaan emosi dalam diri kita, seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, atau bahkan stres karena tumpuan tugas yang begitu banyak. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengontrol diri? Maka kita akan mempelajari pembelajaran sosial emosional. Begitu juga keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Pertanyaan pemantik, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap positif mengenai aspek sosial emosional, dengan tujuan memberikan pemahaman, penghayatan, kemampuan untuk mengelola emosi, kesadaran diri, untuk menetapkan capaian tujuan positif, yaitu pengelolaan diri, merasa dan menunjukkan empati kepada orang lain, atau kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bermanfaat bagi khalayak umum. Pencapaian pembelajaran sosial emosional di sini hendaknya meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional, mewujudkan lingkungan belajar yang suportif, meningkatkan sikap pada diri sendiri, respek, toleran pada orang lain dan lingkungan. Dan perwujudannya adalah dalam bentuk peningkatan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik murid. Selanjutnya, kompetensi sosial yang akan kita pelajari kesempatan hari ini, kompetensi sosial emosional well-being. Apa yang dimaksud dengan well-being? Adalah keadaan pada individu yang menggambarkan dengan adanya rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta kualitas hidup yang semakin baik. 5 KSE. Yang pertama adalah kesadaran diri, self-awareness, yaitu kesadaran diri berkaitan dengan kemampuan dalam mengenali diri, mengenali emosi, pemikiran, dan nilai diri. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kompetensi manajemen diri ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, perilaku di berbagai situasi. Kemampuan ini juga berkaitan dengan penanganan stres, mengontrol hasrat,
bertahap menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kesadaran sosial. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk bisa berempati kepada orang lain dan mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang. Singkatnya yaitu kemampuan ini berkaitan dengan norma dan etika perilaku, terutama di kelompok dalam kegiatan kemasyarakatan. Kemudian yang keempat adalah kemampuan berelasi. Kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membangun dan memelihara suatu hubungan yang erat antara individu dan kelompok, yaitu berkemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang kelima adalah pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Ini kaitannya dengan perbuatan pilihan konstruktif yang benar dan cara bertindak sesuai etis, norma, sosial, dan tentunya adalah keselamatan. Kesadaran penuh. Teori ini sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang yang dilandasi rasa ingin tahu yang kuat kaitannya dengan kebaikan-kebaikan. Yaitu teori mindfulness. Ini yang pertama adalah kesadaran. Yang kedua, perhatian yang disengaja. Yang ketiga, saat ini melakukan kegiatan yang positif. Yang keempat, rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu melakukan kebaikan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah teknik stop, yaitu S, stop atau hentikan aktivitas. T, take a deep breath, tarik nafas dalam. Kemudian O, observe, amati. P-nya adalah proses, lanjutkan. Teknik yang paling sederhana untuk berlatih mindfulness adalah dengan dari nafas. Stop merupakan singkatan dari stop, take a deep breath, observe, dan proses. Dengan melakukan pengendalian diri, mengevaluasi diri, mengamati hal-hal yang akan kita lakukan dengan penuh pertimbangan, dan ketika sudah diputuskan, kemudian dilanjutkan atau diproses. Implementasi KSE. Di sini ada 4 penerapan atau tahapan. Penerapan yang pertama, pengajaran implisit, yaitu strategi membaca yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan memahami bacaan dengan cara membuat siswa lebih merasa percaya diri ketika melakukan kegiatan membaca. Kemudian penerapan yang kedua adalah integrasi dalam pembelajaran, praktek mengajar, dan kurikulum akademik. Penerapan yang ketiga adalah menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Dan penerapan yang keempat adalah penguatan kompetensi sosial, emosional, pendidik, dan tenaga kependidikan atau warga sekolah. Kemudian, fakta penting pembelajaran sosial emosional. Di sini saya singkat menjadi 3 bagian, yaitu murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saatnya yang sama, mereka pun akan berkembang. Yang kedua, mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Yang ketiga, pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja dan berkelanjutan. Kemudian pertanyaan pemantik selanjutnya adalah apa kaitannya pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Dalam hal ini, orientasi koneksi antar materi berpihak pada murid utamanya,
yang berdasarkan profil pelajar Pancasila yang sudah dibahas atau dilandasi dengan materi-materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai peran guru penggerak, visi guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan budaya positif. Kemudian, kaitannya pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran sosial emosional guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta suasana nyaman, sehat, aman, dan bahagia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak agar tercapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya, yaitu sebagai pemimpin pada murid, melalui nilai dan peran guru menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan, sehingga tercipta kondisi suasana belajar yang aman, nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Kemudian pembelajaran sosial emosional kaitannya dengan guru penggerak. Selanjutnya adalah mengintegrasikan kelima kompetensi sosial. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka, berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Kemudian kaitannya pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat menerapkan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik, di antaranya identifikasi perasaan, identifikasi emosi, penulisan ucapan terima kasih, bermain peran, dan lain-lain, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan murid guna mewujudkan proses belajar yang merdeka. Kemudian dari sini atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.